atau Isma Jundak, dan pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan beberapa Homo sapiens yang ada di SMA 5. Nah, yang pertama di sini ada kita bertemu dengan Homo sapiens kedua. Nah, selanjutnya kita akan bertemu dengan Homo sapiens ketiga, teman-teman. Nah, itu tuh wujudnya. Nah, kita bakal bertemu dengan Homo sapiens terakhir kita nih, teman-teman. Ih, apaan tuh? Apaan tuh? Lihat, Kak. Kayaknya yang itu adalah Homo sapiens seeker, teman-teman. Itu Homo sapiens terakhir kita beberapa kali paling terakhir. Mutasi itu ibarat kesalahan ketik dalam buku resep atau DNA. Tanpa kesalahan ketik, kita tidak akan punya keragaman hayati seperti saat ini. Apa itu mutasi genetik? Mutasi adalah perubahan yang terjadi pada urutan nukleotida DNA. Perubahan ini bisa terjadi pada skala kecil ataupun skala besar. Satu, jenis mutasi berdasarkan tingkatan. Pertama, ada mutasi titik atau point mutation. Perubahan yang hanya terjadi pada satu atau beberapa pasang basa nitrogen. Yang kedua, ada substitusi, yaitu satu basa digantikan oleh basa lain. Yang ketiga, ada inversi, urutan basa terbalik. Yang keempat, mutasi pergeseran kerangka. Itu terjadi karena penyisipan inersi atau penghapusan dalesi basa nitrogen. Ini sangat berbahaya karena bisa mengubah seluruh cara sel membaca kode genetik setelah titik mutasi tersebut. Yang kedua, ada penyebab mutasi atau mutagen. Jadi, mutasi bisa terjadi secara alami atau karena faktor eksternal yang disebut mutagen. Faktor fisika, radiasi sinar X, sinar gamma, dan sinar ultraviolet atau UV. Yang kedua, ada faktor kimia. Zat kimia berbahaya seperti pestisida, pengawet makanan tertentu, atau senyawa dalam asap rokok. Yang ketiga, ada faktor biologi, yaitu virus atau bakteri tertentu yang dapat menyisipkan materi genetiknya ke dalam DNA inang. Yang ketiga, ada dampak mutasi bagi evolusi. Nah, tidak semua mutasi itu buruk loh. Dalam konteks evolusi, kita melihatnya dari 3 sisi. Yang pertama, ada mutasi menguntungkan. Jadi, dia tuh memberikan sifat baru yang membuat organisme lebih kuat atau adaptif. Contoh mutasi pada nyamuk yaitu membuatnya kebal pada insektisida. Ada mutasi merugikan, menyebabkan cacat, penyakit genetik, atau bahkan kematian. Contohnya itu anemia sel sabit atau sickle cell anemia atau kanker. Yang ketiga, ada mutasi netral. Itu perubahan DNA yang tidak berpengaruh pada protein yang dihasilkan, sehingga tidak ada perubahan fisik yang terlihat. Nah, ini dia catatan penting. Agar mutasi memiliki peran dalam evolusi, mutasi tersebut harus terjadi pada sel germinal, sperma atau telur. Jika mutasi hanya terjadi pada sel tubuh, sel somatik seperti sel kulit, perubahan tersebut tidak akan diwariskan ke anak cucu. Ada contoh nyata, anemia sel sabit. Salah satu contoh mutasi genetik yang paling sering dipelajari adalah penyakit anemia sel sabit. Terjadi mutasi titik substitusi pada gen hemoglobin. Akibatnya, sel darah merah yang seharusnya berbentuk bulat cakram berubah menjadi bentuk bulan sabit. Meskipun ini penyakit di daerah banyak malaria
Dengan satu salinan gen mutasi ini justru lebih terlindungi dari serangan malaria. Inilah cara unik bagaimana mutasi berinteraksi dengan seleksi alam. Rekombinasi seksual. Adanya kemampuan reproduksi secara seksual pada setiap individu akan menghasilkan keturunan yang dapat berbeda dengan induknya. Hal ini dipengaruhi oleh penggabungan kromosom yang terjadi secara acak antara dua sel gamet pada tahap meiosis, sehingga memberi peluang dihasilkannya keturunan yang viabilitasnya tinggi dan berpengaruh terhadap evolusi populasi. Perkawinan yang tidak acak akan mengakibatkan terbentuknya gen resesif pada keturunan karena alel yang cenderung disukai akan mendominasi dalam populasi. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai seleksi alam. Makhluk hidup harus dapat mampu beradaptasi dengan lingkungan yang terus berubah dengan cara pengubahan fungsi tubuh, bentuk tubuh, ataupun tingkah laku agar mereka dapat lolos dari seleksi alam dan dapat bertahan hidup. Makhluk hidup yang dapat bertahan dapat melakukan rekombinasi seksual untuk melestarikan keturunan mereka, meskipun sifatnya tidak identik. Bagaimana dengan makhluk hidup yang tidak dapat bertahan? Tentu saja mereka akan punah atau mati. Namun, mereka juga bisa berpindah tempat ke tempat yang tidak mengalami perubahan. Mari kita ambil contoh burung finch Galapagos. Burung tersebut memiliki paruh yang berbeda-beda di setiap pulaunya, tergantung dari apa yang mereka konsumsi. Aliran gen atau migrasi adalah setiap pergerakan individu atau materi genetik yang mereka bawa dari satu populasi ke populasi lain. Aliran gen merupakan perpindahan materi genetik masuk atau keluar dari suatu populasi akibat migrasi individu atau gamet yang kawin silang. Aliran gen ini sangat bergantung pada jumlah individu yang datang dan seberapa banyak perbedaan genetik individu-individu tersebut. Sebagai mekanisme evolusi, aliran gen dapat meningkatkan variasi genetik dalam suatu populasi dan dapat mengurangi perbedaan antar populasi. Aliran gen mencakup banyak jenis peristiwa yang berbeda, seperti serbuk sari yang terbawa angin ke tujuan baru, atau orang-orang yang pindah ke kota atau negara baru. Jika varian genetik dibawa ke populasi di mana sebelumnya varian tersebut tidak ada, aliran gen dapat menjadi sumber penting variasi genetik. Mekanisme evolusi genetik drift atau yang biasa kita kenal dengan nama hanyutan gen merupakan sebuah perubahan acak frekuensi gen pada populasi gen yang disebabkan oleh kematian, migrasi, atau isolasi. Ada dua kejadian terjadinya hanyutan gen ini. Kejadian pertama adalah the bottleneck effect. The bottleneck effect ini merupakan bencana alam seperti gunung meletus, gempa bumi, tsunami, dan yang lain-lain. Ini menghancurkan populasi sehingga populasi menjadi tinggal sedikit. Kejadian kedua adalah the founder effect, di mana sebagian kecil dari organisme melakukan perpindahan tempat dari tempat satu ke tempat lainnya. Sekian dari saya. Oke teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan tentang hukum kesetimbangan Hardy-Weinberg. Jadi, hukum ini dikemukakan oleh Godfrey Harold Hardy yang merupakan seorang matematikawan dari Inggris dan Wilhelm Weinberg yang merupakan seorang dokter dari Jerman. Hukum ini digunakan untuk menghitung frekuensi alel pada populasi yang sesungguhnya. Bunyi dari hukum kesetimbangan Hardy-Weinberg ini yaitu frekuensi alel tiap populasi itu bersifat konstan dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Tapi dengan syarat yang pertama,
populasi berukuran besar. Yang kedua, populasi bersifat tertutup. Yang ketiga, tidak terjadi mutasi. Yang keempat, fertilitas dan viabilitas itu tiap alel itu sama. Yang kelima, yaitu tidak terjadi hanyutan gen dan seleksi alam. Dan yang terakhir, perkawinan terjadi secara acak. Berikutnya, saya akan menampilkan rumus-rumus dari kesetimbangan Hardy-Weinberg ini. Itu yang pertama sebagai berikut. Dan kedua seperti berikut. Dan yang terakhir sebagai berikut. Oke, selanjutnya saya akan memberikan penjelasan dari contoh soal tentang kesetimbangan Hardy-Weinberg ini. Oke, jadi di soal yang pertama, dalam suatu populasi yang diasumsikan setimbang terdapat penderita albino sebanyak 4%. Berapakah frekuensi individu heterozigot pada populasi ini? Oke, jadi tadi kan ketahui penderita albino sebanyak 4%, berarti kita bisa tandai Q atau sebagai frekuensi genotip homozigot resesif itu sebanyak Q-nya ini sebanyak 4% atau 0,04 kalau dijadikan desimal. Kita ketahui rumusnya itu kan P kuadrat tambah 2PQ tambah Q kuadrat sama dengan 1, ya kan? Rumusnya nih. Artinya kalau buat nyari Q, kita tuh bisa pakai rumus ini. Q kuadrat sama dengan, tadi kan dapat tuh 0,04 ya, 4% kan. Di Q yaitu akar 0,04, berarti kan Q-nya sama dengan 0,2. Udah paham sampai sini? Selanjutnya kita kan udah kita ketahui Q-nya itu 0,02. Jadi kita butuh nyari P-nya. Gimana cara cari P-nya? Itu dengan rumus ini. P tambah Q ya sama dengan 1. P karena Q-nya 0,2, apa dong? P sama dengan 1 kurang 0,2, oke, 0,8. Apa dong? P-nya 0,8, Q-nya 0,2. Nah, karena kita nyarinya 2PQ ini tuh menunjukkan genotip heterozigot. Kalau P tadi kan, P ini tuh homozigot yang dominan, ya kan? Terus kita butuh yang ini nih, 2PQ nya. 2PQ berapa sih ya? Karena kita udah dapat Q nya sama P nya, kita tinggal masukin aja 2PQ 2 dikalikan 0,2 ya, dikalikan 0,8. 2 kali 0,2 0,4, 0,4 kali 0,8 0,32. Atau yang frekuensi heterozigot ini, berarti heterozigot yang ditanya tadi kan 32%. Nah kan 0,32 tinggal kita kalikan 100 aja gitu, dapatlah 32%. Inilah hasilnya. Oke, selanjutnya yang nomor 2. Dari 100 wanita yang tinggal di desa Sukamaju, 9 diantaranya adalah penderita buta warna. Berapakah persentase pria buta warna di desa Sukamaju? Oke, diketahui tadi kan 9 diantaranya adalah penderita buta warna dari 100 wanita yang tinggal di desa. Berarti di sini bisa kita cantumkan deh di sini ya. Frekuensi wanita normal tuh ditandai apa, carrier apa, buta warna, sama prenormal sama pre buta warna tuh kita notasin apa gitu kan. Oke, selanjutnya kita langsung jawab aja deh. Berarti kan kalau frekuensi wanita buta warna bisa kita simbolin dengan X ya, ini B, ya.
terus itu sama dengan 0,09. Kenapa 0,09? Karena kita ketahui tadi itu frekuensi ini berdasarkan dari 9/100. Kenapa? 100 kan tadi jumlah wanitanya, terus yang penderita buta warna kan ada 9, berarti 9/100 tulis 0,09. Oke, sebentar ya, kita hapus dulu. Oke, berarti untuk tadi kan sudah kita ketahui ya, untuk notasi ini tandai dengan Ki sama dengan akar dari 0,09. Kenapa? Tadi kan dari rumus Ki kuadrat gitu ya, udah dapat ya 0,3. Berarti ini untuk penderita jumlah wanita, frekuensi wanita buta warna. Selanjutnya untuk mencari frekuensi pria yang buta warna, tinggal kita kalikan saja dengan 100%. Seperti itu. Ki dengan 0,3 kali 100%, itu 30%. Ini kan udah kita ketahui ya, Ki itu dilambangkan sebagai frekuensi pria buta warna. Oke, ini jawabannya. Isolasi dan macam-macamnya. Isolasi adalah ketidakmampuan anggota populasi untuk saling bertukar materi genetik akibat adanya barier atau penghalang. Isolasi dibagi menjadi dua, yaitu isolasi geografi dan isolasi reproduksi. Isolasi reproduksi dibagi menjadi dua kembali, yaitu isolasi prezigotik yang terdiri atas isolasi habitat, isolasi temporal, isolasi tingkah laku, isolasi mekanis, dan isolasi gametik, serta isolasi postzigotik yang terdiri atas inviabilitas hibrid, sterilitas hibrid, dan penurunan kualitas hibrid. Isolasi geografi adalah ketidakmampuan saling tukar-menukar materi genetik akibat adanya barier geografis berupa kondisi alam, contohnya sungai dan jurang. Sedangkan isolasi reproduksi adalah ketidakmampuan saling tukar-menukar materi genetik akibat adanya barier reproduksi, contohnya saja perbedaan habitat dan perbedaan waktu kawin. Isolasi prezigotik adalah isolasi yang terjadi sebelum terbentuknya zigot. Dengan kata lain, pada isolasi ini tidak terjadi perkawinan, sehingga tidak ada pertukaran materi genetik. Sedangkan isolasi postzigotik terjadi setelah terbentuknya zigot. Dengan kata lain, isolasi ini terjadi setelah adanya perkawinan, sehingga mekanisme isolasi terjadi pada anakan yang terbentuk. Isolasi prezigotik yang pertama adalah isolasi habitat. Isolasi habitat terjadi karena adanya perbedaan lingkungan tempat tinggal. Contohnya, ular yang memiliki habitat di darat tidak dapat kawin dengan ular yang memiliki habitat di perairan. Kedua, isolasi temporal. Isolasi temporal terjadi akibat perbedaan waktu kawin. Contohnya, pada suatu tumbuhan yang memiliki waktu yang berbeda dalam pemekaran bunga, menyebabkan polen yang tersebar tidak dapat menyerbuki bunga tumbuhan lain. Ketiga, isolasi tingkah laku. Isolasi tingkah laku disebabkan oleh perbedaan perilaku kawin suatu spesies. Contohnya, burung memiliki cara berbeda dalam menarik pasangan betinanya. Keempat, isolasi mekanis. Isolasi mekanis terjadi akibat ketidakcocokan struktur fisik. Contohnya, perbedaan serangga penyerbuk menyebabkan bunga tidak dapat saling menyerbuki dan terjadi isolasi reproduksi. Kelima, isolasi gametik. Isolasi gametik terjadi ketika sel sperma dan sel ovum tidak memiliki reseptor yang cocok sehingga sperma tidak dapat masuk menembus ovum. Contohnya, sperma bebek tidak dapat menembus sel telur spesies lain. Isolasi postzigotik yang pertama adalah inviabilitas hibrid. Inviabilitas hibrid terjadi ketika hibrid yang dihasilkan tidak bertahan melewati tahap embrionik. Embrio tidak dapat berkembang dan memiliki tubuh yang sangat lemah atau bahkan mati saat belum mencapai tahap dewasa. Kedua, sterilitas hibrid. Sterilitas hibrid terjadi ketika hibrid dapat hidup hingga dewasa tetapi tidak menghasilkan keturunan atau steril. Contohnya adalah liger jantan hasil perkawinan singa dan harimau. Ketiga, penurunan kualitas hibrid. Penurunan kualitas hibrid terjadi ketika adanya penurunan kemampuan bereproduksi dari generasi ke generasi. Contohnya adalah hibrida F1 yang memiliki warna bunga cerah atau buah besar saat ditanam kembali, keturunan yang dihasilkan berwarna pucat atau buah kecil. Mekanisme evolusi adalah cara-cara yang memungkinkan terjadinya perubahan dalam populasi organisme, sehingga spesies baru dapat muncul dan beradaptasi dalam lingkungannya. Beberapa faktor yang berperan dalam mekanisme evolusi yaitu mutasi, seleksi alam, mekanisme spesiasi, isolasi, rekombinasi seks, aliran gen, dan hanyutan gen.